Selamat sore Jemaat Grafe. Keadaan baik semua, amin. Puji Tuhan. Ya, saya berterima kasih kembali sudah diizinkan oleh Gembala Grafe untuk berkhotbah kembali di kebaktian sore di Grafe pada kali ini. Dan oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Pada sore hari ini, kami Jemaat Grafe masih tetap setia Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk berkumpul di sini Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong bantu kami Tuhan untuk supaya kami dapat memahami apa isi firman-Mu yang akan dipaparkan Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu ini, biarlah apa yang diutarakan semuanya ini dapat menjadi berkat rohani bagi kehidupan kami, dan tentunya kami tidak hanya sebagai pendengar-pendengar firman-Mu saja, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi saksi-Mu, dan Injil dapat tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebentar. Ya, saya kali ini ya akan membawakan suatu topik atau judul yang mungkin jarang dibahas, atau mungkin isinya sama lah ya, karena semua tentu kita bahas tentang firman Tuhan, amin. Tapi kali ini saya berbeda dari yang biasanya saya bahas tentang, kalau minggu-minggu yang lalu, yang sebelumnya saya terakhir khotbah di sini, saya bahas tentang jemaat ya. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang salah satu topik yang mungkin saat ini juga penting untuk kita pelajari ya, yaitu judul khotbah saya adalah menolak ajaran palsu. Judul khotbah saya menolak ajaran palsu. Subjudulnya saya yaitu berpegang kepada kepala yang adalah Kristus. Mari kita boleh buka dulu firman Tuhannya dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23. Kita boleh baca secara bergantian ya, secara responsoria. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari baca yang ganjil, begitu terus sampai nanti di ayat yang ke-23 kita boleh baca bersama-sama. Saya bacakan dulu. Judul perikop yang diberikan LAI adalah carilah perkara yang di atas. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sama-sama, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenapa saya katakan tadi di sini judul khotbah saya adalah menolak ajaran palsu? Kenapa? Kenapa nggak saya katakan menolak ajaran sesat? Karena kalau kesesatan itu sudah pasti jelas ya. Langsung jelas, misalkan menyembah kepada satanisme, oh jelas ini sesat ini. Tapi kalau namanya palsu, itu berarti ada lawannya asli. Nah, sebagaimana kalau palsu itu, karena dia ada yang asli, artinya dia menyerupai yang asli. Jadi seolah-olah pengajarannya itu benar, tapi ternyata palsu.
Dan tentu sesat, sama tetap sesat. Tetapi dia menyamar. Namanya palsu, barang palsu itu di mana-mana menyamar, betul? Emas 24 karat sama emas bohong-bohongan. Ya sama-sama kelihatannya kayak emas, tapi yang palsu itu kuningan. Ya. Tetapi orang yang tidak mengerti mana yang palsu, mana yang asli, tentu dia akan terkecoh. Dan dia akan bilang, oh yang palsu ini yang benar. Itulah sebabnya saya katakan menolak ajaran yang palsu. Kenapa? Di sini Paulus sebenarnya, ya kalau dari latar belakangnya kitab Kolose ini, Paulus sedang melawan suatu ajaran palsu di jemaat Kolose pada saat itu yang memang sedang merebak, yaitu pengajaran Gnostic Judaism. Ya. Gnostic Judaism ya sudah tahu ya, Gnostic itu agama pagan dari Yunani yang menganggap bahwa tubuh jasmani kita ini adalah penjara jiwa, sehingga seseorang harus keluar dari tubuh ini supaya dia bisa melekat kepada sang ilahi. Ya, kurang lebih intinya begitu. Sehingga makanya saya pernah baca memang Injil Gnostik ada nggak? Ada Injil Yudas Iskariot. Saya udah pernah baca. Tebalnya segini. Dan itu jarang-jarang saya dapat waktu itu. Sebenarnya saya harusnya beli aja ya. Saya juga dapat dari teman saya pinjam waktu itu. Waktu saya masih S1 ya, sekolah di luar. Teman saya ada yang beli dan dia pun beli juga, katanya susah. Itu limited edition. Ya, itu udah versi bahasa Indonesia. Dan saya baca Injil Yudas itu dari awal sampai habis saya sudah baca. Dan isinya memang sangat-sangat benar kental dengan yang namanya Gnostik. Di situ ada kata demigod, ya. Ada kata ya demigod itu kan setengah dewa ya kalau saya, demigod. Dan di situ Yesus diceritakan juga tertawa gitu, ada ketawanya gitu. Saya bilang ini Injil apaan kayak gini ya. Ya tapi itu Injil Gnostik, di mana memang di kitab Injil Yudas itu, ya Yudas dimaksud ini bukan Yudas yang saudara Yesus, tapi Yudas Iskariot. Jadi di dalam Injil Yudas Iskariot itu dikatakan ya memang Yudas Iskariot ini pahlawan. Karena kenapa? Karena dengan adanya Yudas Iskariot berhasil membantu Yesus Kristus membebaskan diri dari penjara jiwa, yaitu tubuh jasmani ini. Nah, itu Gnostik. Ya. Jadi di situ diceritakan memang Yesus suruh Yudas, kamu hianati saya, gitu. Ya itu jelas ini kesesatan, ya. Dan itu sudah, dan pada zaman Kolose ini sudah merebak, ditambah Gnostic Judaism. Ya makanya ntar kita akan bahas ini ciri-ciri pengajaran palsu. Bahkan ini pengajaran palsu ini bukan baru sekarang ada ternyata Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi sudah ada dari zaman Rasul bahkan. Makanya Paulus menuliskan. Ya, kalau surat Yohanes kan menuliskan mengajar tentang doketisme, ya, yang menganggap Yesus itu tidak datang sebagai jasmani, dia hanya bayangan, ya, hanya shadow. Ya. Nah kalau di Kolose ini ternyata Paulus sedang melawan pandangan Gnostic Judaism. Maka kita lihat, ya, palsu, pengajaran palsu. Ciri-ciri yang pertama yang dari tadi kita baca, yaitu yang pertama, ibadah yang masih menekankan pada hal yang jasmania. Nah ini, ibadah yang masih menekankan hal-hal yang jasmani. Makanya tadi di ayat 16 dibilang apa? Masih ada haram dan halal di situ. Ada mengenai makanan dan minuman. Ya. Mengenai hari raya tertentu. Ya. Bahkan tadi di ayat 21 dibilang jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ya. Ini adalah pengajaran palsu. Saya tidak bicara tentang konteks di luar Kristen. Ya, saya nggak perlu bahas konteks di luar Kristen. Kita bicara konteks di dalam Kristen. Ini pengajaran palsu ini bukan berada di luar Kristen, tapi di dalam kekristenan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini yang berbahaya. Kalau di luar Kristen mah ya udah, orang Kristen udah tahu ya itu udah di luar Kristen. Maka tadi saya bilang, kalau kayak satanisme ya kita udah tahu itu di luar Kristen. Tapi ini masalahnya, pengajaran palsu itu adanya di mana? Di tempat yang asli. Di mana-mana gitu. Ada yang asli, ada yang palsu. Ya. Sehingga pengajaran ini adanya di tempat yang asli. Nah, pengajaran palsu ini yang pertama tadi apa? Menekankan ibadah kepada hal yang jasmania. Masih ada haram dan halal. Padahal sebenarnya kalau masih ada yang mau menekankan haram dan halal, gak cuma babi Bapak Ibu jemaat Tuhan harusnya. Ya, lobster, kepiting, ya, udang nggak boleh dimakan itu harusnya. Haram. Ya, tidak bersisik kan? Mereka nggak bersisik, mereka bercangkang.
Kan yang boleh dimakan yang bersisik. Kalau yang ikan binatang laut ya, laut atau air lah pokoknya. Ya, jadi di sini kita bisa memahami bahwa orang yang masih menekankan ibadahnya, ibadah itu arti kesehariannya, ya, masih menekankan kepada hal-hal yang jasmania seperti ini. Ini pengajaran palsu. Seolah-olah ketika kita menolak untuk makan dan minum ini akan membantu kita masuk surga. Seolah-olah kita melanggar aturan Tuhan. Padahal kita akan pelajari, ya, kita akan pelajari bagaimana pengajaran yang asli, yang benar, yang memang berpegang kepada kepala yang adalah Kristus. Ya, yang pertama ini maka kita harus pahami dulu. Bahkan tidak hanya sebatas pengajaran Paulus ini tidak hanya sebatas mengenai makanan dan minum. Kita juga boleh lihat Paulus juga berbicara kepada Timotius ternyata di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 3. Coba kita boleh buka. 1 Timotius pasal 4 ayat 3. Pengajaran palsu apa lagi yang mengaitkan tentang jasmania? Di ayat ketiga, 1 Timotius pasal 4 ayat ketiga. Mereka itu apa? Melarang orang kawin. Ya. Ya, di sini melarang orang makan makanan ciptakan Allah. Ternyata melarang orang kawin pun itu pengajaran yang palsu, itu sesat, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, saya tidak perlu saya menuding siapa, Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Ada enggak di dalam kekristenan nih saya ngomongnya yang melarang orang kawin? Jelas. Ini pengajaran palsu, Bapak Ibu. Firman Tuhan memang ada bilang tentang orang selebasi, bahwa ada orang memang dikaruniai untuk selebasi. Oke. Artinya itu kerinduan dari hatinya sendiri. Bukan karena suatu aturan atau ajaran yang mengharuskan orang itu selebasi. Ya. Itu tidak diajarkan. Tidak ada di dalam Alkitab, bahwa coba baca, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu saya tidak menemukan ada pengajaran yang suruh kita kita tidak boleh kawin. Nggak ada. Malah justru di Kejadian Tuhan bilang apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, kuasailah bumi. Jadi kalau ada memang orang selebasi, ada. Boleh nggak? Boleh kalau memang itu dari hatinya. Tapi kalau diajarkan bahwa manusia tidak boleh kawin, nah ini pengajaran yang ngawur ini, yang palsu. Dan ini masuk dalam kekristenan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya katakan. Bukan di luar sana. Kalau di luar sana sekali lagi saya bilang, itu bukan urusan kita. Itu emang kita udah anggap itu sudah di luar dari kekristenan. Tapi ini pengajaran ada. Baik yang melarang makan makanan yang diciptakan Tuhan, ya, baik masalah perkawinan, apalagi mesti sujud segala macam, ya. Alkitab sudah mengajarkan bahwa tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ini dikategorikan sebagai pengajaran yang palsu. Masuk kategori Gnostic Judaism. Karena memang kenapa bisa ada aturan-aturan seperti ini yang mereka lakukan? Karena ada hal dari Gnostik maupun dari Yudaismenya, gitu loh. Yudaismenya kan, ya memang di dalam Yudaisme ada aturan haram dan halal. Dan sedangkan di dalam aturan Gnostik ada namanya asketikisme. Dia menyiksa diri dia, ya. Jadi secara jasmani dia menyiksa diri sampai dia berpuasa, bermeditasi, bertapa. Bahkan sampai saya pernah lihat di Reels di Instagram. Ya, saya nggak main TikTok, jadi jangan cari saya di TikTok, nggak ada. Ya, saya main Instagram aja. Jadi saya cek di Instagram, ada orang dari Tibet kayaknya. Dia jalan normal sebenarnya, kakinya dia ada, tapi dia nggak mau jalan biasa. Dia jalannya ngerangkak. Saya bilang, kenapa orang ini jalannya ngerangkak padahal dia bisa jalan lurus? Ya, itulah asketikisme. Dia menyiksa diri. Seolah-olah karena dia menyiksa diri dia artinya menghilangkan hawa nafsu dia. Nah, inilah paham Gnostik. Sehingga dia semakin dekat dengan ilahi. Nah, ini. Ya. Apalagi ada yang monasteisme namanya. Yang dia membiarakan diri. Jadi dia dibiara doang. Jadi dia nggak mau ketemu saya, udah dibiara aja gitu. Dia dibiara, ya, menyendiri, ya. Nah, ini masih berada dalam ibadah yang menekan pada hal yang jasmani. Dan Tuhan bilang, dan Paulus, ya, melalui perantaran Paulus, Tuhan menuliskan ini dan berkata, ini pengajaran palsu, Bapak Ibu. Kekristenan tidak ada lagi mesti membiarakan diri,
merenung sendirian. Yang lama-lama itu kalau sendirian, yang lama-lama kesambet sendiri dia itu. Ya. Bukannya Roh Kudus yang masuk, bisa jadi roh kuda yang masuk. Bahaya. Ya. Kekristenan tidak ada lagi seperti itu. Lalu bagaimana? Yang kedua, tadi yang pertama ciri-ciri yang palsu, masih menekankan kepada hal yang jasmania. Yang kedua, menekankan pada hal yang ritualistik. Nah, ini juga sama. Sama gilanya ini. Kalau belum ritual, belum mantap. Ya, masuk pakai jubah kebesaran gitu kan. Kincrang, kincrung, ciprat-ciprat air. Katanya sih air suci, taunya air ambil dari toilet sebelah gitu kan. Ya. Ini kan kekristenan tidak ada lagi seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan ini pengajaran palsu. Kenapa? Seolah-olah kelihatannya benar. Kelihatannya di mata manusia, orang ini kudus ya. Wah, tertib, suci nih orang ini. Tapi ternyata bukan itu yang diajarkan Tuhan. Ya. Kalau dia masih secara ritualistik, masih juga menjalankan sabat, waduh. Saya bingung kadang-kadang sama orang yang melakukan sabat ini gitu. Ketika saya tanya, dia sendiri yang bingung. Saya tanya, saya percaya Yesus, tapi saya tidak melakukan sabat. Saya masuk surga apa masuk neraka? Bingung mereka mau jawab gimana. Karena mereka takut kalau mereka bilang, saya masuk neraka karena saya tidak menjalankan sabat, tapi saya sudah percaya Yesus. Berarti mereka pikir Yesus masih kurang. Tapi sekarang saya balik lagi ke dia. Bagaimana kalau saya ini tidak percaya Yesus, tapi saya jalanin sabat, saya masuk surga atau masuk neraka? Makin bingung lagi mereka. Mereka malah bilang, ya kalau intinya kalau percaya Yesus pasti lakuin sabat. Lah, mana ayatnya? Saya bilang, mana ayatnya? Yang berkata kalau kita percaya Yesus itu pasti lakuin sabat, mana? Ada nggak ayatnya? Malah Yesus sendiri kok yang bilang, akulah Tuhan atas hari sabat. Sudah selesai sabat itu. Ya. Nah ini, ujung-ujungnya mereka bilang apa? Itu kan pengajaran Paulus. Nah ini yang berbahaya ini. Mereka mau mengkotak-kotakan seolah-olah Alkitab itu ada pengajaran Paulus, ada pengajaran Petrus, berbeda gitu. Pengajaran Yohanes, Yakobus berbeda gitu. Wah kalau kayak begitu Alkitab acak adut dong. Berarti mereka nggak sadar dengan mereka mengkotak-kotakan sendiri seperti itu. Itu menjadi serangan buat diri mereka sendiri. Ibaratnya mereka bunuh diri mereka sendiri. Emang ada bedanya teologi Paulus dengan teologi Petrus? Tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama. Ya. Tidak ada yang menganut sabat lagi, tidak ada. Dan kalau misalnya kasus yang di sidang Yerusalem, ya itu memang karena Petrus sendiri sebenarnya masih takut ya untuk menyatakan dirinya, memang sebenarnya udah nggak ada kan. Bahkan yang pertama kali Yesus menampakkan diri mengenai haram dan halal kepada siapa? Kepada Petrus. Tapi memang Petrus kan dibilang takut karena orang-orang Yahudi. Ya sebenarnya orang-orang, kenapa Petrus sempat salah ya itu karena dia takut. Nah lalu kenapa hasil sidang Yerusalem waktu itu masih dibilang tidak boleh makan makanan yang dicekik segala macam itu? Kenapa? Apa mereka masih menganut haram? Tidak, Bapak Ibu. Justru mereka itu tidak mau kepercayaan iman Kristen ini langsung jadi batu sandungan buat orang Yahudi. Contoh kayak begini maksudnya. Misalkan ada, ya tadi di jemaat saya sih ada orang Padang ya. Contohnya misalnya kayak ada orang Padang nih. Orang Padang lihat orang Manado makan babi, biasa nggak? Biasa. Karena orang Padang tahu orang Manado orang Kristen. Biasa lah mereka makan babi. Betul? Tapi ketika orang Padang lihat orang Padang sendiri makan babi, bingung nggak dia? Ya orang kok makan babi, lu orang Padang. Nah, sama. Kenapa kayak gitu? Karena orang Padang, tanda kutip, mereka tidak makan babi, haram bagi mereka gitu kan. Sama konteks juga pada saat itu ketika Yahudi melihat kekristenan, rasul-rasul itu tidak mau, mereka langsung, kok ini orang-orang Yahudi kok pada makan makanan haram, tanda kutip bagi mereka haram gitu kan. Mereka tidak mau langsung syok, makanya mereka imbau bagi orang-orang yang Yahudi yang sudah jadi Kristen, kalau di depannya ada orang Yahudi ya nggak usah makan lah. Gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak? Boleh gitu. Ya ini masalah sebenarnya menjaga kesaksian hidup aja sebenarnya. Jadi bukan berarti di Yerusalem, sidang Yerusalem pun melarang untuk makan makanan, masih ada makanan haram, tidak. Tetapi itu justru menjaga
kesaksian supaya kekristenan pada saat itu tidak menjadi suatu sandungan bagi orang Yahudi yang baru mungkin mau percaya. Gitu. Karena melihat kok mereka boleh makan makanan seperti itu. Gitu. Nah makanya seperti itu sehingga orang-orang yang benar-benar mencintai kebenaran harusnya bisa menilai semuanya segala sesuatu. Ya. Ketika kita juga membaca Alkitab gak sementara, oh ini berarti masih haram dan halal nih di Yerusalem nih. Enggak Bapak Ibu. Ya. Dan biasanya orang-orang dari yang memang masih mengaitkan haram dan halal, hari Sabat, pasti suka pakai ayat itu salah satunya. Ya. Dan saya sudah jelaskan itu tidak membuktikan sebenarnya jemaat di Yerusalem masih ada haram dan halal, tidak. Justru itu untuk menjaga aja kesaksian bagi orang Yahudi yang baru yang memang masih belum, sebenarnya dia masih belajar. Masih belajar. Ya. Jadi ciri-cirinya tadi pengajaran palsu yaitu menekan ibadah yang menekan kepada hal yang jasmania, yang ritualistik, dan yang ketiga, ibadah yang berpegang kepada hal mistis dan supranatural. Itu tadi kita bisa baca di Kolose 2 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Ya, di sini saya sedikit ada prolognya sedikit. Ternyata ketika saya cek dengan bahasa aslinya di Textus Receptus ada perbedaan. Ya. Makanya saya lihat versi-versi yang pakai TR dengan CT berbeda. Ini dia jelas LAI yang dalam ayat ini dia pakai CT. Jadi seharusnya tidak seperti itu ya. Terjemahannya ini saya boleh bacakan. Mungkin yang ambil kelas Apologet 2, kelas saya kemarin, kan saya kasih juga tuh. Ada yang Alkitab versi ITR, bisa juga dibuka. Di Kolose 2 ayat 18, di sana kalau versi yang aslinya, dari Textus Receptus seperti ini bahasanya. Janganlah siapapun menghilangkan pahala kalian, melalui kerendahan hati yang sengaja dibuat-buat, dan penyembahan kepada malaikat-malaikat, yang melanggar masuk kepada hal yang tidak pernah ia lihat, yang dengan sia-sia menjadi congkak oleh pikiran kedagingannya. Jadi sebenarnya ada kata tidak di situ. Ya, cuma di CT saya nggak ngerti dihilangkan. Dalam bahasa aslinya me. Ya, ada kata me di situ. Dihilangkan, saya nggak ngerti. Tapi di TR jelas. Di sini ada kata tidak. Jadi sebenarnya di ayat ini mau berbicara apa? Banyak orang yang mengaku mendapat penglihatan, padahal sebenarnya mereka nggak melihat apa-apa. Nah ini mengerikan Bapak Ibu. Pengajaran yang seperti ini banyak gak saat ini? Oh banyak. Ya. Ternyata kejadian seperti ini udah berlangsung dari dulu. Ada orang yang mengaku mendapat penglihatan, sebenarnya mereka tidak melihat penglihatan. Yang mereka lihat apa? Bohong-bohongan doang. Ada yang bilang kata saya lihat Yesus saat ini. Oh. Ketika ditanya, oh kamu lihat Yesus? Iya. Mukanya kayak gimana? Kayak yang di kalender. Oh, kalender yang mana? Saya tanya. Yang itu. Ntar kita bawain aja. Ada berapa kalender muka Yesus, tunjukin. Yang ini Yesus bukan? Udah jelas itu semua apa? Muka lukisan orang semua. Emang itu muka Yesus beneran? Saya akan tunjukkan 1000 muka Yesus bahkan. Tinggal lihat aja di Google. Jesus tulis saja. Mukanya ada berapa? Nah, pilih mana Yesusmu. Ayo. Mohon maaf, Yesus saya nggak ada di situ semua. Kita nggak tahu muka Yesus kayak gimana. Dan itu nggak penting Bapak Ibu. Untuk apa? Nah inilah, untuk apa kita tahu muka Yesus saat ini pertanyaannya? Karena mereka mau membuat patung. Dan ini berkaitan dengan hal yang jasmania dan ritualistik lagi. Ketika ditanya, oh untuk membantu beriman. Ini mengerikan Bapak Ibu. Ini pengajaran yang palsu. Dalam kekristenan sendiri ada seperti itu. Ya. Melihat Yesus. Yesus yang mana? Saya tanya. Ada banyak begitu wajah Yesus saat ini. Yesus yang mana yang kamu lihat? Yang gondrong, ya, yang mukanya Diogo Morgado, mukanya Mel Gibson, muka yang mana? Hah? Atau yang Jim Caviezel? Ya. Yang mana? Bahkan setelah saya cari tahu, saya juga mencari tahu, ternyata ada suatu fakta yang cukup unik.
Yang sebenarnya juga mungkin orang nggak terlalu ngeh gitu ya. Kita bisa buka dulu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Hanya orang-orang yang mendalami Alkitab saja sebenarnya yang akan memahami, yang akan mengerti gitu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama berapa? 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus itu menampakkan diri itu sebelum Yesus itu naik ke sorga. Dan Yesus menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang. Dan mau tahu jumlahnya yang berapa yang ditampakkan? Kita bisa buka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Berapa coba jumlahnya? Ketika Yesus menampakkan diri selama 40 hari secara berulang-ulang bahwa dia hidup. 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih berapa? Lebih dari 500 orang. Jadi, semasa Yesus masih di bumi, sebelum dia naik ke surga, selama 40 hari Yesus Kristus itu menampakkan diri secara berulang-ulang. Dan totalnya ternyata yang menyaksikan bahwa memang Yesus bangkit, Yesus hidup, Alkitab sendiri mencatat ada 500. Ini belum termasuk rasul segala macam. Ya. Tapi dibilang firman Tuhan apa? Yang terakhir siapa? Ya. Yang terakhir yang itu katanya, yang habis pulang dari Arab, habis muter-muter itu, ketemu katanya sama Yesus katanya. Ya, itu yang terakhir. Atau yang ketemu yang terakhir itu yang di kamar ya. Katanya dia melihat Yesus ada di kamarnya. Apa itu? Jelas di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 kita buka, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menambahkan diri juga kepadaku. Siapa yang paling terakhir? Rasul Paulus. Berarti kalau orang masih bilang, saya lihat Yesus di sana, saya lihat Yesus di sini, Paulus bohong berarti. Ya, Paulus bohong dong. Paulus gak jadi yang terakhir dong. Halo. Kita nggak sadar selama ini kita lihat Yesus ada di sana, kita lihat Yesus ada di sini. Berarti ayat ini salah dong. Bukan Paulus berarti yang terakhir melihat Yesus. Iya dong. Kalau masih ada orang saat ini mengklaim dirinya bahwa dia melihat Yesus, berarti ayat ini salah. Karena bukan Paulus berarti yang terakhir melihat Yesus. Orang itu. Iya dong. Tapi mohon maaf, saya tidak percaya itu. Yang saya percaya Alkitab. Bahwa memang benar yang terakhir melihat Yesus hanyalah Rasul Paulus. Setelah Rasul Paulus tidak ada lagi penampakan Yesus, tidak ada. Sehingga kalau ada orang mengklaim lagi dirinya melihat Yesus, udah jelas bohong. Tinggal pilih mana aja. Kalau bilang dia benar, berarti ayat ini salah, ya kan? Kalau kita bilang ayat ini yang benar, berarti dia yang salah. Tinggal Bapak Ibu Jemaat yang pilih. Mau yang mana? Pegang yang mana? Perkataan orang atau perkataan firman Tuhan? Bahwa memang Tuhan sendiri sudah segel dalam firman-Nya. Paulus sendiri bilang apa? Akulah yang terakhir melihat Yesus. Berarti gak ada lagi. Dan kalau sekarang masih ada yang melihat, ya, mereka menabrak sendiri ayat ini, Bapak Ibu. Pengajaran palsu seperti itu menabrak sendiri ayat ini. Makanya ayat ini gak akan pernah dikhotbahkan sama mereka. Gak akan. Ini senjata Tuhan mereka. Jelas kok. Makanya bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu benar-benar Alkitab. Itu adalah benar-benar firman Tuhan. Sudah sungguh-sungguh belum kita percaya bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Nah ini penting makanya. Kalau kita tidak percaya itu susah. Udah pasti terjerumus dengan pengajaran palsu, Bapak Ibu. Orang masih melihat penglihatan. Ini dibilang padahal dia sendiri tidak melihat apa-apa. Sampai makanya akhirnya orang apa? Nyembah malaikat. Waduh. Makanya kalau mereka sebenarnya yang mengklaim masih melihat Yesus lah segala macam, seharusnya mereka tidak boleh loh menolak yang mengaku melihat malaikat di goa itu, mendapat wahyu. Harusnya mereka nggak boleh tolak itu. Iya dong, mesti fair dong.
Masa dia yang lihat malaikat di rumah dia atau Yesus di rumah dia, tapi yang di goa dapat wahyu nggak diterima? Gak bisa begitu, standarnya ganda dong. Oh dia punya salah, saya yang benar. Saya beneran lihat, dia enggak. Kau tahu dari mana itu? Bisa aja memang bener yang di gua itu bener lihat malaikat. Kita nggak tahu malaikat siapa gitu kan? Nggak taunya kan malaikat yang jelas itu udah malaikat gelap yang menyerupai malaikat terang. Nah jadi ini sini ada standar ganda sehingga makanya dikatakan ini pengejaran yang palsu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti, memahami firman Tuhan dan mengaminkan bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan? Saya sendiri, Bapak Ibu, ketika mengerti kebenaran ini, saya benar sekali, saya saat puji syukur. Terima kasih Tuhan, saya bilang. Selama ini saya dibodohi, gitu loh. Dengan pengajaran palsu. Oh, dia lihat penglihatan katanya. Katanya ntar dunia akan hancur. Ya mau dunia akan hancur, masa dia yang lihat juga, kita udah tahu dunia akan hancur. Memang itu yang dinubuatkan firman Tuhan, dunia akan hancur. Apalagi banyak hal yang supranatural seperti apa? Oh, masih bisa ngusir setan katanya, nyembuhin orang sakit. Waduh, saya bilang, ini bagaimana? Oh berarti Pak Emmanuel ini nggak percaya mujizat Tuhan ya? Saya percaya, sangat percaya. Ya, Tuhan itu kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Mujizat tetap ada. Tetapi karunia untuk melakukan mujizat itu sudah tidak ada. Karena sudah selesai. Itu sudah kepada para rasul. Tuhan memberikan itu karunia kepada para rasul sebagai senjata mereka sebenarnya untuk menginjil. Bukan senjata untuk membunuh orang, tetapi mewartakan kebenaran firman Tuhan. Meneguhkan bahwa mereka ini benar-benar utusan dari Yesus Kristus yang udah disalibkan sama mereka waktu itu. Nah kita apa? Senjata kita apa? Bukan itu lagi, senjata kita Alkitab. Sudah dituliskan semua firman Tuhan. Makanya gak heran ya, di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan apa? Mereka ini orang-orang melakukan kejahatan. Bayangin, coba kita boleh buka dulu deh, biar kita baca deh. Sangat ngeri Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Woi, demi nama Tuhan loh. Ingat, bernubuatnya demi nama Tuhan, bukan demi nama Lucifer, bukan. Kalau demi nama Lucifer tadi, udah tahu ini sesat, betul? Ini demi namamu, berarti demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, aku bernubuat. Nah, makanya saya katakan pengajaran palsu ini. Ya, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Kalian orang hebat, baik. Bagus anakku. Apa begitu? Tidak. Tuhan bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Oh, malu sekali Bapak Ibu. Malu banget. Catut nama Tuhan. Tuhan bilang, kau nggak kenal kau. Siapa? Malah dibilang apa? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri. Ngeri sekali Bapak Ibu. Jangankan di kekekalan, di dunia ini aja kalau kita dibilang kita nih pembuat kejahatan, kriminal, masuk penjara, gimana? Ngeri gak? Ngeri. Apalagi di api kekal Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Dan herannya masih banyak orang yang mau terkecoh dengan ya model begini, pengajaran yang seperti ini. Ya. Sudah dikatakan itu untuk rasul. Bahkan rasul pun, apakah serta-merta terus disertai karunia mujizat? Ya, coba kita boleh buka di dalam Dua Timotius 4 ayat 20. 2 Timotius 4 ayat 20. Firman Tuhan berkata apa? Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit. Pertanyaannya sama saya sekarang.
Ini Rasul Paulus kan sapu tangannya dahsyat ya, bisa nyembuhin orang. Kenapa nggak tempel aja kasih ke Trofimus? Hah? Kenapa nggak kasih aja sapu tangannya ke Trofimus biar sembuh? Kenapa Paulus jahat sekali kok ditinggalkan sakit? Ini saya renungkan beberapa bulan. Kenapa Tuhan? Apa emang sengaja? Enggak. Ini membuktikan apa? Karunia mujizat pun ada, Tuhan ada rem juga buat Paulus. Kenapa? Ya mungkin pada saat ini memang Paulus kan sudah masa-masa mendekati ajalnya dia ya. Ini kan 2 Timotius. Ya. Tuhan pun bisa stop. Maka Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih kurniaku padamu, kata kita pada Paulus. Rasul aja bisa di stop karunianya. Apalagi kita yang bukan rasul dapat karunia. Halo? Mau bukti lagi? Ada bukti lagi. Selain Trofimus, Timotius, ya di 1 Timotius 5 ayat 23. Ya ini yang biasa orang banyak tahu ini. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubungan pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Pertanyaannya lagi sekali lagi. Kalau memang Rasul Paulus penuh dengan kuasa mujizat, kenapa Timotius gak disembuhin? Kenapa cuma disuruh minum anggur? Lalu tumpang tangan aja, teplek, sembuh, gitu kan harusnya kan? Ya enggak? Kenapa? Ternyata itu juga semua tetap dalam kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Karunia mujizat kepada Rasul pun ada batasannya ternyata. Apalagi kita yang bukan Rasul, Bapak Ibu. Yang mengejar hal-hal supranatural, yang mistis. Belum afdol kalau belum sikara baraba katanya. Belum afdol. Belum ada Roh Kudus berarti. Wah, ngeri. Dan saya pernah dalam posisi itu, Bapak Ibu. Saya nggak asal bicara. Posisi saya dulu seperti, dan saya bilang bodoh buat saya. Sampai saya merenung. Apakah zaman dulu para rasul juga menyembah Yesus seperti itu ya? Sekarang berapa begitu? Nggak ada, Bapak Ibu. Dalam kita tidak ada. Inilah yang makanya dikatakan apa? Pengajaran palsu. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal ini. Tidak menekankan kepada hal yang jasmania, Bapak Ibu. Kepada hal ritualistik, hal yang mistis dan supranatural. Kekristenan tidak lagi tidak seperti itu. Ya, nanti kita akan tahu kekristenan itu seperti apa. Lalu akhirnya karena 3 poin ini, ujung-ujungnya apa sih? Kenapa mereka itu beribadah secara jasmani, ritualistik, yang mistis-mistis, supranatural? Kenapa? Karena ujung-ujungnya untuk keselamatan mereka. Mereka pikir dengan mereka seperti itu, mereka menyiksa diri mereka, menekan hawa nafsu mereka, menyiksa diri mereka, itu akan memudahkan mereka masuk surga. Nah, ini pandangan gnostik. Ya. Harus benar-benar menghilangkan unsur jasmania supaya supaya jiwa kita itu bisa lepas ke sang ilahi. Inilah gnostik. Menganggap tubuh jasmani kita ini adalah penjara jiwa kita. Jadi memang harus kita keluar dari tubuh ini. Yang ngeri sekali, makanya nggak heran banyak pengajaran gnostik itu ujung-ujungnya bunuh diri. Karena buat mereka tubuh ini penjara. Tuh. Dan ini mengerikan, Bapak Ibu. Ya. Ini sudah masuk, bukan baru sekarang Bapak Ibu masuk, tapi di zaman Rasul Paulus pun ternyata sudah merebak masuk. Pengajaran ini sudah masuk kepada kekristenan. Dan kita lihat sekarang. Ya. Kita lihat sekarang. Betapa banyak tadi yang saya katakan tadi, ciri-ciri seperti itu saat-saat ini. Ya. Berapa banyak? Ada yang menekankan kepada hal yang jasmania, ritualistik, kepada hal yang mistis, supernatural. Sampai saya pernah dengar slogan motonya, di sini ada mujizat. Wih, gerejanya mantap sekali. Di sini ada mujizat, Bapak Ibu. Jadi cuma di situ doang ada mujizat. Ngeri sekali, tempat lain nggak ada berarti. Berarti Tuhan cuma ada di situ doang gitu. Ini kan klaim-klaim yang tidak alkitabiah. Padahal mujizat itu adalah bisa terjadi dimanapun, kapanpun kalau Tuhan mau. Ya. Makanya pengajaran yang benar itu seperti apa? Yang berpegang kepada kepala yang adalah Kristus itu seperti apa? Yaitu yang pertama apa? Ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania sudah selesai.
Kita bisa lihat di ayat 17-nya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jelas. Jadi pada Judaism itu sebenarnya cuma simbolistik, ritualistik, jasmania itu sudah selesai. Karena yang mereka simbolkan itu, yang mereka bayangkan itu sudah datang dalam Yesus. Oh, mana ayatnya? Oke, kita bisa buka. Ya, Matius 11 ayat 13. Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yohanes Pembaptis sudah tampil belum? Sudah tampil. Berarti hukum Taurat, kitab para nabi selesai. Simbol-simbol yang menyimbolkan, ritual-ritual yang menyimbolkan tentang Mesias yang akan datang sudah selesai. Masih kurang ayatnya. Oke, kita buka lagi di Lukas 16 ayat 16. Nah, ini biasanya kenapa perlu dikasih ayat seperti ini? Karena biasanya orang-orang ya yang menentang firman Tuhan ini bilang itu perkataan Paulus yang saya bilang tadi. Maka ini saya buktikan, ini bukan perkataan Paulus, ini perkataan Yesus langsung ini. Ya, walaupun sebenarnya perkataan Paulus sama perkataan Yesus sama aja, nggak ada bedanya. Karena Paulus itu pengikut Yesus gitu loh. Jadi kalau kita dibilang pengikut Paulus, ya benar kita pengikut Paulus. Karena Paulus itu pengikut Kristus. Selesai, nggak ada masalah. Kalau Paulusnya pengikut Lucifer ya bukan Paulus kita. Paulusnya kita itu yang di Alkitab, dia mengikuti Kristus. Ya nggak ada masalah. Mau dibilang kita pengajaran Paulus, memang untuk pengajaran Paulus sesuai dengan pengajaran Kristus sama. Ya. Nah di Lukas 16 ayat 16 Tuhan bilang apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Jelas. Tuhan sendiri bilang, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes. Masih kurang. Oke, kita buka lagi. Ya. Lukas 24 ayat 44. Ya. Biasa orang-orang seperti ini memang enggak, orang itu membutuhkan konfirmasi yang dalam. Oke, saya kasih. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Tuhan Yesus, dalam apa? Kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jelas, itulah perjanjian lama. Mau ngomong apa lagi? Sudah dikatakan, sudah selesai. Ibadah yang bersifat simbolistik, ritualistik, jasmania, selesai. Ini pengajaran yang Alkitabiah. Ini pengajaran yang asli. Pengajaran yang berpegang kepada kepala yang adalah Kristus. Ya. Tidak lagi menekankan kepada hal-hal yang sifatnya jasmania, yang ritualistik. Ya. Lalu poin yang kedua apa? Pengajaran yang benar. Yang tadi ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania sudah selesai. Yang kedua, saat ini sudah masuk kepada ibadah hakikat. Kita bisa buka di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi sekarang ini sudah masuk ke ibadah hakikat. Ibadah hakikat itu artinya tidak lagi bergantung kepada hal yang jasmania, yang ritualistik, dan yang simbolistik. Ya, jelas nih di ayat 21 dibilang apa? Perempuan, kamu nggak akan lagi nyembah di gunung ini maupun di gunung ya di Yerusalem maupun di gunung ini. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang penyembahan kita kepada Bapa di sorga, ya ibadah kita, ya ibadah kata aboda, menyembah, ya itu tidak lagi tergantung kepada ruang dan waktu. Makanya Tuhan bilang tidak lagi di gunung ini maupun di Yerusalem. Itu kan bicara lokasi, tempat. Ya. Jadi penyembahan kita itu setiap saat.
Makanya dikatakan apa? Dalam roh. Nah, ini orang tanya dalam roh tuh bagaimana? Oh, mesti sikara raba-raba gitu. Wah, ini ngeri kalau kayak begini. Makanya saya tanya, apakah waktu pas zaman Yesus itu para murid menyembah Yesus, para rasul menyembah Yesus, bahkan para jemaat mula-mula menyembah Yesus itu ada sikara raba-raba begitu? Hah? Ada seperti itu. Bukan itu Bapak Ibu. Hal yang seperti itu baru terjadi tahun berapa? 1906 di Azusa Street oleh William Seymour, Bapak Ibu. Ya. Justru pengajaran seperti itu pengajaran yang baru sebenarnya. Pengajaran kita yang kita ajarkan ini sebenarnya pengajaran yang memang alkitabiah yang fundamental dari dulu seperti ini Bapak Ibu. Ribuan tahun tidak pernah ada fenomena sikara raba-raba, nggak ada. Sendal lama sendal baru nggak ada. Itu ada di warung. Ini pengajaran itu yang baru. Saya pernah di posisi itu, saya tahu. Saya lama bahkan, saya dari kecil bahkan di situ. Bahkan saya sendiri pun mempraktekkan kebodohan saya itu. Ya saya akui itu bodoh. Itu salah, bahkan menyesatkan Bapak Ibu. Nggak ada Bapak Ibu. Pernah nggak kalau ditanya saya berbahasa roh? Ya saya nggak mau bilang bahasa lidah, karena itu memang bukan bahasa lidah, itu bahasa roh beneran. Kalau bahasa lidah itu di Kisah Rasul 2, itu bahasa lidah. Ya. Tapi yang dipraktekannya bukan bahasa lidah, memang bahasa roh. Ya. Nggak tahu ngomong apa itu. Pernah nggak? Pernah sih yang asli pernah. Tapi dari sekian tahun, yang asli cuma berapa kali? Sekali itu doang kayaknya. Benar-benar kayak nyamber gitu dari sini. Dan itu saya ngomong aja komat kamit. Dan saya langsung mikir, jangan-jangan saya kemarin dirasukin roh apa itu ya? Ngeri loh Bapak Ibu. Bener loh, itu kalau dipancing, dan itu memang benar harus kosongkan pikiran. Saya benar-benar memfokuskan saya mau gitu. Saya kosongkan pikiran. Makanya kalau gembala kita Pak Srento bilang nggak bisa ya, karena beliau nggak bisa kosongkan pikiran gitu ya. Saya benar kosongkan pikiran. Saya fokus doang, saya mau. Ya. Itu mengerikan. Tidak ada di Alkitab, bahkan tidak ada suruh kosongkan pikiran supaya bisa berbahasa seperti itu. Nggak ada. Kasih saya ayatnya mana? Itu semua itu pengajaran palsu yang baru. Tahun 1906 oleh William Seymour. Bahkan foundernya Pentakosta sendiri, ya, si Charles Parham, ya kebetulan tesis saya membahas tentang itu, saya baca sejarahnya. Charles Parham sendiri mengutuk fenomena ini fenomena sesat katanya. Itu ada sejarahnya Bapak Ibu. Charles Parham itu the father of Pentecost, karena dia the founder of Pentecost. Dia adalah bapak dari Pentakosta. Kedua, Charles Parham. Baru ada Richard Sparling, muridnya. Richard Sparling punya murid William Seymour ini. William Seymour ini yang dapat begitu fenomena. Jadi gitu. Charles Parham sendiri datang ke Azusa Street, saya baca. Dan dia mengecam, ini sesat. Bagaimana the father of Pentecost sendiri ngomong, this is heresy. Ini bidat katanya. Ya. Nah ini kenapa? Kenapa banyak orang akhirnya sekarang nggak memahami itu? Karena kurangnya mengejar kebenaran. Mengerikan. Makanya saya bilang, saya puji syukur banget. Walaupun cara saya kenal kebenaran itu lucu ya, memang. Aduh, kalau saya ceritakan ulang, memang lucu. Ya, saya kenal itu dari game memang. Saya kenal orang yang bawa saya itu dari game, memang dari game. Tapi Tuhan tahu gitu. Karena pada masa itu saya memang sedang mencari Tuhan. Ya, saya katakan sekali, saya puasa waktu puasa Esther saya. 3 hari 3 malam saya nggak makan selama sebulan. Jadi tiap minggu saya nggak makan itu. Dari Senin sampai Rabu, Senin sampai Rabu, Senin sampai Rabu. Makanya dulu saya kurus banget masuk sini, keluar jadi gemuk kayak gini ya. Dulu kenapa saya dulu suka puasa? Jujur saya nggak bohong. Orang tua saya saksi. Dan teman-teman pelayan saya saksi. Saya suka puasa dulu. Saya kurus. Apalagi kalau saya udah stres, ya patah hati gitu kan. Wah. Benar-benar kurus saya. Puasa. Dan puji Tuhan. Saya puasa itu memang pengen mendengar suara Tuhan memang. Suara yang seperti yang orang tua saya katakan, dengar di sini gitu. Seperti katanya mereka mendengar. Saya cari itu Bapak Ibu. Saya nggak main-main, saya cari Tuhan benar-benar, saya buktikan. Dan saya tidak pernah mendengar sedikit pun, bahkan di hati saya pun nggak ada suara sama sekali. Nggak ada, kosong. Sampai akhirnya saya nyerah, saya bilang Tuhan, saya bisa mati lama-lama kayak gini juga. Capek loh. Apalagi waktu awal-awal saya nyoba puasa 3 hari 3 malam itu susah. Nggak langsung bisa ya. Gagal dulu di hari kedua gitu.
Karena yang saya nggak kuat tuh hausnya. Bukan lapar Bapak Ibu. Lapar itu kalau udah tahan seharian aja, itu ke depannya aman itu. Tubuh udah adaptasi. Tapi haus, waduh. Itu kelemahan saya, nggak bisa. Makanya agak berat. Dan itu saya mencari Tuhan saat sangat-sangat serius saat itu. Karena itu memang di titik terendah saya pada saat itu. Saya keluar kerja, saya juga pelayanan, saya lulus S1 waktu itu saya nggak jelas, pelayanan saya morat-marit. Orang tua saya cuma nasihat saya cari Tuhan. Ya mereka bilang seperti itu, oke saya ikutin. Dan puji Tuhan, ternyata suara Tuhan itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Dari firman Tuhan. Ya inilah kebenaran Tuhan. Saya digiring sampai kepada hal yang benar. Inilah suara Tuhan. Melalui saya kenal sama orang itu. Ya. Jadi bukan nggak ada lagi suara-suara, saya pun tidak berkata ada suara, nggak ada Bapak Ibu. Ya. Dan puji Tuhan nggak ada suara. Kalau ada suara saya jadi takut, makanya itu memang udah pasti bukan Tuhan itu. Ngeri kali. Ya. Sehingga kita bisa memahami sekarang ini ibadah bukan lagi harus sujud, ada puasa segala macam, tidak. Tapi dalam roh. Nah, ada orang nanya, terus kalau gitu, kalau itu salah, terus dalam roh bagaimana? Sekarang saya tanya, manusia bisa nggak hidup tanpa roh? Manusia bisa hidup tanpa roh nggak? Nggak bisa. Kalau manusia nggak ada roh mati. Berarti maksudnya apa? Dalam roh, artinya dalam seluruh kehidupanmu. Roh itu bicara tentang kehidupan kita. Seutuhnya kehidupan kita. Manusia itu harus ada roh, baru dia hidup. Maka artinya dalam roh, seluruh kehidupan kita. Setiap saat, makanya dikatakan. Kita menyembah Bapa itu bukan di sini saja. Tapi setiap saat. Setiap saat kita menyembah. Dan gak stop cuma dalam roh doang. Tapi dalam kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Jadi seluruh kehidupan kita pakai menyembah Tuhan melalui firman-Nya. Itulah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Itulah ibadah hakikat. Kita tidak lagi harus seperti tadi puasa, menyiksa diri. Itu saya menyiksa diri. Namanya asketisme juga. Masuk itu. Menyiksa diri. Ya. Seolah-olah tanpa kita sadar kita puasa seperti itu kayak kita mogok makan sama Tuhan. Iya nggak sih? Tanpa disadari loh. Saya pun baru nggak, iya ya, saya mogok makan berarti ya, kesannya. Lah iya kan, saya nggak mau makan Tuhan, sebelum kau kabulkan saya. Mogok makan dong, sama kayak orang yang mogok makan di perusahaan. Belum turun gajinya, kami masih mau puasa di sini nggak makan, biarin. Sama kan? Makanya Paulus bilang tadi di Kolose pasal 2 ayat 23-nya dibilang apa? Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi berpuasa itu cuma masalah berguna buat diri kita aja, seolah-olah diri kita itu rohani. Padahal di hadapan Tuhan sama aja semua orang. Kalau memang untuk mendapatkan sesuatu harus dengan berpuasa, maka sebenarnya gampang Bapak Ibu Jemaat. Kita cuma puasa aja kalau kita mau apa. Betul dong? Iya dong? Kalau memang di mata Tuhan dengan berpuasa itu menambahkan suatu hal yang rohani, untuk memanjurkan doa kita, maka kita puasa aja setiap kali kita meminta sesuatu. Iya dong? Nggak perlu ribet. Puasa aja terus tiap hari kalau perlu, supaya setiap hari kita minta apa dikabulin, cung gitu kan? Apa seperti itu? Tidak. Sekali lagi itu hanya sifatnya secara jasmani. Jadi kita memang menekan hawa nafsu kita, itu memang poin plusnya buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita memang tidak terikat dengan hal yang duniawi. Itu bagus untuk diri kita sendiri. Tetapi di hadapan Tuhan sama saja Bapak Ibu. Karena sekarang ibadah hakikat Tuhan tidak lagi melihat itu. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hidupmu. Yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Imanmu apakah sudah benar? Bertobat percaya kepada Yesus Kristus. Meyakini Yesus Kristus itu sudah menanggung segala dosamu. Itu yang Tuhan lihat Bapak Ibu. Bukan seberapa banyak kamu berpuasa. Seberapa banyak kamu sudah melakukan sabat. Bukan. Ini sudah semakin ke Yahudian. Karena Yahudi itu ada setiap minggu itu ada puasanya. Kalau nggak Selasa atau Kamis ya, saya lupa deh. Kalau nggak Selasa atau Kamis, mereka puasa. Ya masa kita ikut-ikutan? Bahkan sampai dulu saya pernah diajarkan baptisan itu katanya
karena orang Yahudi itu dia membasuh diri dulu sebelum masuk ke bait Allah. Lah saya bilang kok baptis porselit ya namanya. Masa kita melihat baptisan itu contohnya dari itu? Gak ada kaitannya. Ya. Seolah-olah makanya saya bilang tadi katakan, ketika kita sudah terjerumus kepada pengajaran palsu ini, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh daripada kepala kita yaitu Kristus, Bapak Ibu. Ya. Pengajaran Kristus tidak seperti itu. Pengajaran Kristus itu bagaimana? Selamat karena bertobat dan percaya kepada Kristus. Bukan karena engkau melakukan perbuatan baik, karena engkau melakukan ritual, karena engkau melakukan segenap bentuk penahanan hawa nafsu. Bukan. Memang hawa nafsu harus kita tekan untuk menjadi kesaksian yang baik. Tetapi bukan artinya kita melakukan asketikisme atau menyakiti diri kita untuk menekan itu. Tidak. Tuhan tidak meminta itu. Tuhan maunya hatimu. Makanya untuk orang selamat bukan karena kita melakukan itu semua, Bapak Ibu. Kita boleh buka di Titus 3 ayat 4 sampai 7. Ayat terakhir, Titus 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, sudah menyelamatkan. Berarti kita sudah selamat belum? Sudah. Ya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan karena ritualistik, bukan karena hal-hal jasmania yang kita lakukan, bukan. Tapi di sini dikatakan apa? Tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, artinya melalui apa? Lahir baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana kita dapat Roh Kudus? Nah, nanti kita lihat bagaimana kita dapat Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, pertanyaan bagaimana kita bisa dilahirbarukan? Bagaimana kita bisa dapat Roh Kudus? Ya. Kita bisa buka di Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi orang untuk menerima Roh Kudus, dia harus dulu dengar apa? Firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Ya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, jadi nggak cuma sekedar mendengar kebenaran Injil, tapi dia juga percaya kepada Injil keselamatan itu. Baru akhirnya apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bagaimana seseorang bisa dilahirbarukan? Yaitu dengan Roh Kudus. Bagaimana seseorang bisa dapat Roh Kudus? Dia harus mendengar firman kebenaran dan dia percaya kepada firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Barulah dia akan menerima kelahiran baru dan dia akan diselamatkan. Makanya tadi dikatakan dalam Titus itu akhirnya apa? Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi jelas Bapak Ibu, ibadah hakikat tidak lagi menekankan kepada hal-hal yang bersifat jasmania, bersifat ritualistik, mistis dan supranatural seperti itu. Tapi menekankan kepada apa? Roh dan kebenaran. Sehingga tidak ada lagi kita terkungkung oleh aturan-aturan dunia. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ada hari tertentu yang khusus. Tidak. Kita sudah dibenarkan melalui apa? Bertobat dan percaya kepada Injil keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah yang menyelamatkan kita. Sehingga mungkin, saya tidak tahu, mungkin di antara kita masih ada yang ragu-ragu. Mungkin masih ada yang salah dalam memahami firman Tuhan. Seolah-olah mungkin selama ini, saya ternyata harus rajin ke gereja supaya saya masuk surga. Itu termasuk Bapak Ibu. Seolah-olah harus mengandalkan jasmani kita untuk bisa selamat. Ini suatu kesesatan Bapak Ibu. Suatu hal pengajaran yang palsu. Sampai dulu ditakut-takutin kan. Kalau kamu nggak rajin gereja, masuk neraka loh. Padahal masuk gereja juga belum tentu gerejanya benar. Malah gerejanya bisa menyesatkan. Ya. Jadi bagaimana sekarang akhirnya? Bagi kita yang implikasinya apa? Kita harus sudah sungguh-sungguh memahami
bahwa hanya satu-satunya firman Tuhan adalah Alkitab. Dan dari Alkitab itu sudah mengajarkan ya bahwa apa? Bahwa saat ini sudah masuk pada ibadah hakikat, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sehingga tidak ada lagi penekanan tentang hal yang ritualistik, yang bersifat jasmania yang dapat menyelamatkan kita. Hanya melalui bertobat dan percaya kepada Kristus. Berpegang kepada pengajaran yang diajarkan oleh kepala kita, yaitu Kristus. Yaitu bertobat percaya kepada diri. Oleh karena itu, sekian firman Tuhan pada kali ini. Sekiranya dapat memberikan pengertian bagi kita dan tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita supaya dimanapun kita berada kita dapat mengestafetkan kebenaran juga ya. Seperti tema kita ya, mengestafetkan kebenaran. Ini penting Bapak Ibu. Kalau bukan dari sekarang kita terus gaung-gaungkan pengajaran seperti ini, dari mana lagi? Dari mana lagi pengajarannya Alkitabiah seperti ini ya. Saya tadi setelah selesai kebaktian di gereja saya tadi, saya juga akhirnya buka sekolah minggu dewasa Pak. Saya sengaja buka sekolah minggu. Jadi sekolah minggu dewasa saya setelah kebaktian. Makanya tadi agak telat, hampir telat ya datang sini ya. Karena tadi pertanyaannya luar biasa. Mereka akhirnya menanyakan, kalau begitu bagaimana dengan ibu saya yang udah meninggal, yang belum mendengar GBIA ini katanya. Gimana? Kenapa bisa sampai orang tuanya nggak mendengar? Karena kurangnya orang yang mengestafetkan kebenaran ini, Bapak Ibu teman-teman. Kalau seandainya penginjilan terus dimanapun mengestafetkan terus kebenaran ini, saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini bukan jadi suatu hal yang asing, tapi juga menjadi suatu hal yang memang diakui inilah yang benar. Karena sekarang kenapa? Orang lihat aneh, GBI pengajarannya kayak gitu, ya. Berapa kali saya kalau penginjil ketemu orang, saya nggak bisa langsung straight to the point, nggak bisa Bapak Ibu. Yang ada kita langsung ditendang keluar, ya, sesat. Ya. Inilah makanya penting dari sekarang. Makanya saya juga spesial juga berpesan kepada mahasiswa-mahasiswi GITS, ya. Maupun yang akhirnya tidak diutus pun, tetap saya katakan, dimanapun kau berada, background kau mahasiswa teologi, ya, nama Tuhan selalu di belakangmu itu. Jangan permalukan itu. Ya. Berat sebenarnya menyandang alumni teologi itu berat sebenarnya Bapak Ibu. Apalagi kita mengklaim teologi kita itu Alkitabiah. Itu berat. Karena kita dituntut membuktikan apakah kita sesuai Alkitabiah atau tidak. Oleh karena itu marilah kita sama-sama mengestafetkan kebenaran ini. Kalau mungkin sanak saudara kita masih belum mendengarkan kebenaran ini, teman kita, marilah. Kapan lagi? Sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang. Biarlah mereka juga bisa bersama-sama dengan kita kelak di surga nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur atas kebaikan-Mu pada hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan mengenai menolak pengajaran palsu yang sudah menyelundup masuk sejak ribuan tahun Tuhan dalam kekristenan. Dan kami mau Tuhan saat ini terus belajar firman-Mu dan kami juga terus mengestafetkan kebenaran ini kepada teman kami, sahabat kami, saudara kami, keluarga kami Tuhan. Supaya mereka juga yang belum mengerti kebenaran-Mu dapat memahami. Sungguh Tuhan, memang pengajaran seperti ini, doktrin seperti ini Tuhan, dibenci oleh dunia ini. Tapi inilah kebenaran Tuhan. Dan kami tahu memang dunia akan membenci kebenaran itu. Oleh karena itu melalui Roh Kudus di dalam setiap hati kami, bantu kami, kuatkan kami, untuk kami berani, untuk kami diberikan hikmat, bagaimana caranya menyampaikan iman yang sejati ini. Iman yang benar ini Bapak. Iman yang sesuai dengan kepala yaitu Kristus. Supaya kami benar-benar dapat menjadi saksi-Mu di akhir zaman ini. Sebelum Engkau datang. Sebelum Engkau merapture kami. Kami mau Tuhan, kami ambil bagian dalam ladang misi. Sehingga kelak ketika kami di bema Kristus, kami juga dapat mahkota. Kami juga dapat hadiah daripada-Mu Bapa. Bahkan kami boleh ikut memerintah dalam kerajaan milenium bersama-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Aktivitas ini selanjutnya berserahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.